tepat waktu. Ya, baik. Sudah tidak ada yang apa masih kita tunggu? Kang Hasan. Siap, boleh dilanjut, Bun. Oke, mau ditunggu lagi atau kita sudah memulai, Kang Hasan? Ya, Karena dimulai saja sepertinya, Bun. oke. Baik, teman-teman, berhubung pemateri kita sudah hadir di tengah-tengah kita, mari kita laksanakan kegiatan hari ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga apa yang nanti kita niatkan untuk hari ini dapat terlaksana sesuai dengan rencana kita. Tanpa berpanjang lebar lagi, karena pemateri kita sudah hadir dan teman-teman sudah siap mendengarkan, silakan teman-teman untuk menyimak, kemudian memperhatikan apabila nanti ada pertanyaan kita akan lontarkan di sesi terakhir. Namun apabila tidak sempat, maka pertanyaan dikirim melalui WA Group sehingga panitia akan meneruskan kepada narasumber. Gitu ya teman-teman ya. Oh ya, lupa. Teman-teman, untuk tugas kemarin ternyata di kegiatan Diksar kita tidak ada tugas, sehingga tugas di-include di tugas mandiri. Untuk itu teman-teman menyimak apa yang dipaparkan oleh pemateri kita dari hari pertama hingga hari terakhir. Seperti itu ya. Jika ada pertanyaan lagi nanti boleh dikirimkan melalui WA Group, atau jika pemateri memberi kesempatan teman-teman untuk bertanya, nanti kami buka sesi tanya jawab. Bukan begitu Kang Hasan? Oke, baik. Tanpa menunggu lama lagi karena waktu sudah pukul 13:03 dan sampai pukul 14:15 kita akan dibersamai oleh Kang Hasan. Silakan Kang Hasan, waktu dan tempatnya serta jaringannya kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih, Bu Jody. Teman-teman, mohon izin apakah suara saya terdengar baik? Siap. Terdengar. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, senang sekali pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya, Kang Hasan, bisa menemani para pejuang PAUD dalam rangkaian acara Diklat Dasar ya. Semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan tidak terasa ya. Tiba-tiba udah selesai ya, di slide terakhir. Terima kasih gitu ya. Amin. Saya mewakili dari siaran langsung dari Studio 2 di Subang. Pada hari ini materi kita berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan. Oke, kita awali dengan perkenalan dulu. Silahkan dibaca-baca saja ya. Nama, alhamdulillah dari sejak lahir sampai sekarang tidak ada perubahan, yang berubah hanya nasib saja dan usia. Yang lainnya tidak ada yang berubah. Ini beberapa aktivitas saya bergerak di bidang PAUD, outdoor activity, dan ada beberapa kegiatan lain. Oke, teman-teman sekalian, sudah terlihat slide yang ini? Jelas Kang. Nah ya, oke baik. Kalau saya bilang tahu, teman-teman pegang kepala. Oke, kalau saya bilang paham, pegang dadanya oleh dua tangan. Kalau saya bilang bisa, tangannya disimpan di kanan kiri. Kalau saya bilang lakukan, maka gerakannya seperti kita gerak jalan ya. Oke, kita coba. Kita coba tes apakah di sini kelihatan semuanya. Sebentar saya tarik dulu ya. Oke.
Oke, siap. Gerakan pertama. Tahu gimana tahu? Tahu di sini. Paham, paham, paham? Di sini. Bisa? Bisa? Di Bisa. sini. Ya, dikepakkan. Lakukan. Oke. Paham? Coba saya random sekarang. Paham, paham. Paham, Ece. Paham di mana? Kan Paham. tahu di sini. Paham di sini. Lakukan, lakukan. Lakukan gimana lakukan? Oke, bisa, bisa, bisa. Iya bisa berjalan ya. Bisa di sini. Oke. Nah, ini saya mengenal lagu ini dari tahun 2007. Ini ada di album saya yang apa nih? Judulnya Berkelana ya. Judulnya masih bersama Sonita. Nah, ini judul lagunya Tahu Paham Bisa. Jadi gerakannya saya tahu, saya paham, saya bisa dan melakukan. Saya tahu, saya paham, saya bisa dan melakukan. Saya tahu, paham, bisa. Bisa, paham, tahu. Saya tahu, paham, bisa dan melakukan. Sekali lagi, tolong disimak dengan seksama. Saya tahu, saya paham, saya bisa dan melakukan. Saya tahu, saya paham, saya bisa dan melakukan. Saya tahu, paham, bisa. Bisa, paham, tahu. Saya tahu, paham, bisa dan melakukan. Oke, kita bareng-bareng ya. Siap, dimanapun Anda berada. Semoga bisa menikmati lagu perdana ini. Siap, oke. Boleh dibuka suaranya kalau mungkin kan, kalau enggak saya cukup penyanyi ya. Siap, 1, 2, 3. Saya tahu, saya paham, saya bisa dan melakukan. Saya tahu, saya paham, saya bisa dan melakukan. Saya tahu, paham, bisa. Bisa, paham, tahu. Saya tahu, paham, bisa dan melakukan. Oke, tepuk tangan semua. Ya, terlihat dari CCTV di sini ada yang Papa lihat ya. Saya tahu, paham, bisa. Salah, gitu salah akhirnya gitu ya. Oke, ini bagian dari lagu yang bisa mendeteksi berkaitan dengan tumbuh kembang ya. Oke, baik. Bunda-bunda sekalian, makna dari lagu ini dalam banget. Jadi segala sesuatu ini filosofisnya tinggi sekali. Tahu, paham, bisa, lakukan. Jangan pernah melakukan apapun selama kita belum tahu dan memahami dan belum meyakini bahwa kita bisa melakukannya. Banyak di antara kita yang mengikuti pelatihan, pemahamannya masih terlalu dalam tanda kutip dangkal, masih minim, kemudian dia belum memahami tingkat pemahaman yang tinggi dan belum meyakini kemampuannya. Tapi dia mentransfer kembali ilmu tersebut kepada orang lain. Jadi ini esensinya. Hari ini di Diksar teman-teman di training untuk tahu dulu, kemudian paham, kemudian bisa baru melakukan. Karena sesuatu yang dilakukan tanpa didasari oleh ilmu itu adalah tertolak ya. Oke, siap. Kita lanjutkan. Nah, teman-teman, mohon keikhlasan. Selama 1 jam lebih ke depan, kita akan banyak berdiskusi berkaitan dengan konsep pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian di sesi berikutnya kita akan memahami tahapan perkembangan sesuai dengan usia anak. Tapi mohon maaf nanti saya batasi mungkin startnya tidak dari kelahiran ya, tapi mungkin di usia 2 sampai 3 tahun sesuai dengan anak-anak yang rata-rata dilayani oleh kita semua. Berikutnya teman-teman nanti kita akan membahas tentang lingkup perkembangan. Oke, kemudian kita akan membahas setelah paham konsepnya, tahapannya tahu, lingkupnya tahu, baru kita akan berpikir secara teknis. Stimulasi apa yang tepat yang akan diberikan. Jadi jangan sampai ketika kita melakukan sebuah stimulasi di lembaga kita, kita tidak mempertimbangkan misalkan ketika menyusun sebuah kegiatan lain, kita tidak mempertimbangkan usia anak yang kita layani. Mungkin saja satu densitas main ini ternyata dia layak diberikan untuk anak usia 5 sampai 6 tahun. Tapi malah kita berikan ke usia di bawah. Itu nanti bagian yang kita akan coba bahas bersama.
Dan nanti terakhir kita endingnya akan sedikit diskusi tentang 1000 HPK ya. Itu hari pertama dalam hidup apa maknanya. Oke, teman-teman sekalian, kemarin kita minggu pertama sudah membahas tentang konsep dasar PAUD. Ada yang mau menyampaikan dulu, satu orang saja, mewakili dari seluruh rakyat Indonesia, apa inti dari materi yang kemarin? Silakan. Lalu sambungkan dengan materi yang punya aktor. Silakan, satu orang saja. Boleh menyampaikan? Oke. Oke, ayo Bunda, siapa Ayo. Boleh raise hand? Oke. Oke, yang berani silakan angkat tangan, yang tidak berani boleh angkat kaki dari Zoom ya. Silakan. Boleh menyampaikan Ayo, Bunda. satu orang saja. Oh, kemarin Pak tentang konsep dasar PAUD, esensinya ini. Lalu kaitkan coba dengan materi berkaitan dengan tumbuh kembang. Yuk, silakan. 5, 4, 3, 2, tunjuk aja ya Kang Hasan. Ya Bun? Kita tunjuk aja ya. Oke, boleh. Boleh, meskipun tidak andragogi ya, tapi dengan terpaksa. Boleh Bu Judi memilih siapa kira-kira? Oke, saya mau jalan-jalan ke kota Cianjur. Cianjur. Oke, kita lihat selain Tauco kita dapat siapa di sana? Kita akan mencoba berdiskusi dengan Ibu Siti Lisnawati Badriah. Oke, silakan Bunda Siti. Ada panggilan kebangkitan untuk Anda. Bu Sitinya hadir? Hadir. Silakan berbagi informasi karena kalau sudah tua kan baroh Bu ya. YouTuber poho. Silakan dari Cianjur. Ada? Mana Ibu Siti? Bu Siti. Main yuk. Main yuk. Oke, Bu Siti ada? Iya. Oke, silakan Bu Siti. Kemarin materi tentang apa tuh? Gimana Pak? Halo, kemarin dapat materi tentang apa? Materinya Kareni. Ya, materinya dapat Kareni ya? Nah, siap. Materi Kareni. Ayo, Bu Siti silakan ditunggu suaranya. Mau menyanyikan lagu apa silakan. Konsep dasar PAUD. Konsep dasar PAUD. Oke. Tentang apa tuh Bu esensinya Bu kemarin? Salah satunya ya. Agar anak terpenuhi hak untuk pemenuhan agar hak anak terpenuhi. Oke, siap. Baik, tepuk tangan untuk Bu Siti dari Cianjur ya. Terima kasih Bu Siti. Nah, yang pertama, teman-teman, di dalam PAUD itu tidak ada harus jelas makhorijul hurufnya ya. Di dalam kata-kata PAUD tidak ada kata-kata ain. Nah, ini biasanya suka ada pejabat, kami berikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pendidik PAUD ya. Tidak ada ain di dalamnya, yang ada hanya huruf fa, alif, u dan d. PAUD ya. Nah, ini kita coba lihat slide teman-teman. Berbicara tentang PAUD, mungkin kemarin sudah disampaikan oleh Kak Redi berkaitan dengan Golden Age. Makanya saya punya sekolah, nama sekolah saya adalah Golden Age. Supaya orang tahu ada sesuatu yang harus dipenuhi pada masa Golden Age. Ada disebut dengan Golden Age, disebut dengan Diamond Age. Para ahli lain yang mengatakan Diamond Age. Prinsipnya adalah di rentang usia berapa PAUD itu kira-kira? Ada yang tahu? Boleh tulis di chat. PAUD itu untuk usia berapa sampai berapa? Saya tunggu chatnya. 1, 2, 3 yuk. Di kolom chatnya. Saya tunggu. Oke. Dari usia berapa sampai usia berapa? Silakan 46, 06, 08, 46, 36, luar biasa. 26, 36, 45, 06,
Oke, bagus. Terima kasih jawabannya sudah benar semua ya. Pak, dari 4 sampai 6, betul itu PAUD. Pak, dari 0 sampai 6, betul itu PAUD. Pak, dari 0 sampai 8, betul. Tidak, saya tidak berani menyalahkan. Oh, pintar semuanya ya. Nah, jadi teman-teman masih ingat kan stimulasi atau rangsangan yang diberikan dari mulai anak sejak lahir sampai usia 6 tahun untuk di Indonesia. Kalau saya kan bukan di Indonesia, saya mau di Subang ya. Di Subang 0 sampai 8 tahun ya. Nah, makanya kita sekarang ada kebijakan. Teman-teman, kalau dari sejarah keilmuannya itu basically secara psikologis memang rentangnya sampai usia 8 tahun. Kenapa di Indonesia sampai 6 tahun? Mereka di beberapa tahun terakhir mulai dibukakan kembali pintu hidayahnya oleh Allah bahwa PAUD itu bukan 0 sampai 6 tahun tapi 0 sampai 8. Terlambat tidak apa-apa. Sehingga sekarang muncul program transisi PAUD SD. Ini kan yang lagi in sekarang. Karena pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru SD itu kalau istilah orang Cianjur mah jomplang gitu ya. Jomplang sekali. Di PAUD-nya anak belajar dengan gaya otak kanan, begitu masuk ke SD dia mulai belajar otak kiri. Makanya ada penulis buku namanya Ipo Santosa. Di Indonesia itu sekolah semakin tinggi maka semakin otak kiri yang digunakan. Maka dia menyebutkan di PAUD itu taman kanan-kanan. Karena dia belajarnya imajinasi dan seterusnya. Semakin tinggi menjadi taman kiri-kiri ya. Tidak ada kita waktu SMA ada nyanyi dan seterusnya, tidak ada tepuk-tepuk di perguruan tinggi kan, semakin lama semakin tinggi. Nah teman-teman, kita manai sekali lagi anak usia dini itu satu ada dalam fase golden age, yang mana fase ini tidak akan kembali lagi, hanya satu kali seumur hidup. Kita akan coba praktekkan apakah benar golden age itu penting. Bu Siti Lisnawati hadir, Cianjur terkenalnya. Bu Siti, atau Bu Siti udah tadi ya. Bu Nurjana ada Bu Nurjana. Nah, Bu Nurjana bisa dibuka suaranya. Bu Nurjana, apakah hadir? Ibu Nurjana dari Karawang. Nah, sepertinya ada Bu Nurjana dari Karawang. Bisa dibuka suaranya? Oke, apakah perlu dibuka dari admin? Buka. Oke. Atau siapa yang bisa mengeluarkan suaranya selain Bu Nurjana? Yuk, adakah lagi yang bisa mengeluarkan suaranya? Tidak ada. Bu Siapa Atih. Bu kira-kira? Siapa? Bu Atih dari Kabupaten Bogor. Ayo. Oke, Bu Ati hadir Bu Ati. Bu Ati dari Bogor. Bu Atih. Ada. Tolong hadir jiwa dan raganya ya. Tetap fokus ya. Oke, sok siapa aja weh, yang penting ada suaranya. Saya lagi ingin mendengar suara seseorang di sini, silakan. Ada? Teman-teman. Ada yang bisa menyumbangkan suaranya? Teman-teman. Tidak ada? Oke, mungkin terkunci ya dari adminnya ya. Oke, siap. Baik, tidak apa-apa, saya lanjutkan lagi ya. Oke, bunda-bunda, kita lihat fakta di sebelah kanan. Persentasi bayi yang belum diimunisasi lengkap, persentase yang tidak dipantau perkembangannya, persentase sekitar 53% makanannya tidak beragam, ada yang bahkan sampai balita itu 11%-nya diare. Itu fakta. Di satu sisi ini pada masa golden age segala sesuatunya harus diperhatikan. Nanti ada di slide akhir berkaitan dengan 10 hari kehidupan pertama. Tapi di sisi lain ternyata faktanya masih banyak kebutuhan anak-anak yang tidak terpenuhi. Nah, kalau dilihat dari Undang-Undang Perlindungan Anak, maka ada beberapa hak anak yang harus kita penuhi. Ada hak hidup, ada hak tumbuh kembang, ada perlindungan dan partisipasi. Oke, Ibu bisa lihat tangan saya? Semuanya? Oke, saya kasih tepuk ya. Namanya tepuk hak anak. Tepuk hak anak. Prok, prok, prok. Hak hidup. Prok, prok, prok. Tumbuh kembang. Prok, prok, prok. Perlindungan.
Prok, prok, prok. Partisipasi. Kita coba bareng-bareng. Siap. 1, 2, 3. Tepuk hak anak. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Kita pakai gerakan ya. Kira-kira ciri-ciri orang yang hidup bagaimana? Tangannya ke atas saja ya. Hak hidup, oke. Kemudian tumbuh kembang, kemudian perlindungan, partisipasi. Ngomong ini artinya ya. Oke, kita coba. Hak hidup bagaimana hidup? Hidup, oke. Kemudian tumbuh kembang, kemudian perlindungan, kemudian partisipasi. Kita coba gogorowokan di pautnya masing-masing. Siap. Tepuk hak anak. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Gerakannya jangan lupa ulangi. Tepuk hak anak. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Kasih tahu ya ke anak-anak ya. Bagian dari program yang harus kita sampaikan ke anak-anak. Oke, baik, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan sedikit tanya jawab. Bunda, ada nggak yang bisa membedakan perbedaan antara tumbuh dan kembang? Jangan menjawab seperti ini, tumbuh mah ke atas, Pak, berkembang ke sampingnya. Jangan ada yang jawab itu. Setelah diksar ya. Oke, kira-kira apa perbedaan pertumbuhan dan perkembangan? Yuk, saya minta suaranya lagi ya. Oke, apa perbedaan pertumbuhan dan perkembangan? Silakan. Kalau pertumbuhan Nah, meliputi berat badan, berat badan, tinggi badan, kepalanya. Oke, itu pertumbuhan. Kalau contoh perkembangan apa, Bu? Perkembangan mah meliputi bicara, apalagi? Apalagi? Kosakata anak, apalagi? kemampuan Ya. melakukan sesuatu. Kemampuan melakukan sesuatu. Oke, luar biasa. Terima kasih jawabannya. Kita akan cek ya ke pengertiannya nih. Nah, silakan. Bunda, boleh di-off-kan lagi suaranya? Aduh. Pak Hasan izin suaranya di mute. Pak Hasan? Izin Pak Hasan? Halo? Kang? Suaranya di mute, Kang. Oke, sudah ada lagi? Yes. Oke, siap lanjutkan. Jadi gigi itu bukan berkembang, tapi tumbuh. Meskipun dia nambahnya ke pinggir kan, ukuran. Ibu masih ingat jempol ibu dulu pas lahir segede apa? Kecil kan? Tapi lama-kelamaan jempolnya anak itu berkembang. Berat badannya bertambah. Kemudian yang pertumbuhan itu dapat diukur. Nah, makanya ada program yang harus dikembangkan itu berkaitan dengan apa coba nama programnya yang dikembangkan berkaitan dengan program ini. Yo, yang dikembangkan oleh ibu di lembaga supaya dapat mengukur. Nama programnya apa? Ada yang menggunakan untuk pertumbuhan, misalkan kita ada kegiatan mengukur berat badan anak, ya. Nanti dijelaskan di materi berikutnya, intervalnya ideal berapa bulan sekali ya. Nah, kemudian ibu mengukur lingkar kepala anak.
Ada yang nanya, Pak, kenapa lingkar kepala itu harus diukur? Saya bilang, supaya ibu bisa mengetahui anak ini takabur atau enggak ya. Karena takabur itu kan besar kepala ya. Nah, itu diukur. Kita mengenal nanti ada hambatan berkaitan dengan anak yang pertumbuhannya dalam tanda kutip tidak normal. Nanti ada materi tentang anak berkebutuhan khusus, sinkronnya ke sana. Anak diukur, misalkan kenapa harus diukur? Nanti kan ada takarannya, normal atau tidak, apakah hidrosepalus atau tidak, itu diinikan ya. Nah ini berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan, itu berkaitan dengan pertumbuhan. Sekarang perkembangan, kalau perkembangan itu bukan ke perubahan, tapi bertambahnya kemampuan atau keterampilan. Tadi Ibu menyampaikan, misalkan ketika anak waktu usia berapa anak mulai mengenal kata-kata, Bu? Bisa bilang mama, 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 usia berapa rata-rata? Nah, misalkan dia bilang mama, 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 usia sekian bulan. Minggu berikutnya papa, papa, papa. Minggu berikutnya bertambah lagi dari mama menjadi jelas seterusnya, itu bertambahnya kemampuan. Atau kemampuan dia yang tadinya tengkurap gitu kan, berubah, bertambah kemampuannya, itu disebut sebagai perkembangan ya. Jadi ada kemampuan gerak, kemampuan intelektualnya. Kemampuan intelektual itu kan luas ya. Anak bisa menunjukkan barang. Ini apa? Itu kemampuan intelektual bagian dari situ. Dan kemampuan sosial dan emosionalnya. Oke, siap. Nah, ini bunda-bunda sekalian, ya, ada tabel yang bisa kita kaji, bertambahnya tinggi badan, dan pertumbuhan itu bersifat kuantitatif. Jadi bisa ditelaah, bisa dianalisa melalui angka ya. Berat badan minggu pertama misalkan berat badannya anak 25 kilo. Ditimbang lagi 2 bulan berikutnya bertambah lagi seterusnya. Itu kuantitatif. Kalau yang perkembangan itu bersifatnya kuantitatif. Jadi tidak bisa istilahnya diukur dengan angka seperti itu. Nah, itu kemudian bunda-bunda sekalian, kita akan coba masuk ke slide berikutnya. Nah, kalau ada yang nanya, Pak, yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan itu apa saja? Ini kita kaji secara teori. Yang pertama adalah faktor bawaan atau gen. Ibu acungkan tangan yang sudah punya anak. Acungkan tangan. Oke. Oh, banyak sekali ya. Oke. Alhamdulillah sudah berkeluarga semuanya ya. Nah, saya tarik itu sebentar. Oke. Jadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak itu yang pertama adalah faktor gen atau bawaan. Misalkan begini. Ibunya rambutnya keriting. Keriting. Ayahnya rambutnya lurus. Anaknya pasti antara lurus atau keriting. Atau misalkan ibunya, Pak, saya ibunya kulitnya manis, Pak. Tong nyebut hidungnya, tong nyebut hitam. Manis, Pak, kulit ibunya. Kulit ayahnya juga manis, bagaikan kulit kuning rangsak gitu ya. Tapi kenapa anaknya putih? Jangan-jangan gitu ya. Jangan suudon. Ya. Jadi faktor gen itu tidak hanya dibawa kromosom itu, tidak hanya dibawa dari ayah dan ibunya. Telusuri dulu ke atas. Ayahnya gelap, ibunya gelap. Lari ke neneknya. Oh, neneknya rada caang ya. Rada ya bodas-bodasan. Telusuri lagi ke atas. Oh, eta akina dan seterusnya bodas baheula. Sebab keturunan dari Walanda misalkan gitu ya. Nah, telusuri itu. Ya. Jadi faktor yang mempengaruhi perkembangan, bentuk fisik, kemudian perkembangan kecerdasan. Tapi beberapa kajian ilmiah ibu menyampaikan bahwa kecerdasan seorang ibu itu, jadi kecerdasan seorang anak itu banyak diturunkan dari kecerdasan seorang ibu. Nah, itu beberapa pendapat ya dari beberapa ahli. Yang kedua, ini berkaitan dengan kondisi kehamilan dan persalinan. Ya,
Saya insya Allah tahu-tahu dikit berkaitan dengan ini. Masih ingat nggak? Ruh itu Allah turunkan di usia berapa bulan? Yuk, boleh tulis di kolom chat. Allah meniupkan ruh seorang bayi pada saat usia kehamilan di usia berapa bulan? Yuk, 4. Wah, luar biasa keilmuannya nih. Betul. Wah, hebat nih. Tidak ada yang menjawab 7 bulan ya. Telat 7 bulan ya. Oke, 4 bulan. Baik, kalau bisa tepuk tangan semua. Itu kan menurut sejarah yang pertama kali indera yang difungsikan itu adalah pendengaran. Sekali lagi, pada saat bayi berada dalam kandungan ibunya, indera yang pertama kali Allah fungsikan itu adalah as-sam'a, pendengaran, bukan telinga. Karena mohon maaf, ada yang tidak punya telinga, tapi dia bisa mendengar. Kan ada lagunya, bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar. Ada lagunya kan? Ada yang punya telinga, tapi fungsinya tidak ada. Makanya terima kasih ada yang terhibur lewat Zoom ini. Ya, masih bersama Bang Haji Roma Irama. Jadi difungsikannya pendengaran. Oke, asam. Jadi artinya apa? Udah maksimalkan kondisi kehamilan, pastikan seorang ibu berada dalam kondisi yang paling nyaman. Karena ketika seorang wanita sedang hamil, kemudian melahirkan, pada prinsipnya menurut teori perkembangan itu adalah puncak tugas perkembangan seorang wanita. Jadi pada saat hamil selalu posisikan suasana yang nyaman. Ibu yang sudah punya anak 2, 3, atau 4 bisa membedakan karakternya, pasti bedakan tiga-tiganya. Ibu ingat lagi, ketika ibu mengandung mereka, pada saat dulu mengandung, kondisinya seperti apa? Kadang muncul ada anak, saya punya anak Pak, pendiam, anak gampang sedih si anak teh, gampang menangis kalau ada yang curhat gitu ya. Ibu ingat-ingat lagi, oh iya Pak, ternyata pas saat saya sedang mengandung, saya banyak menerima perilaku yang kurang positif dari suami saya, gitu ya. Kata-kata yang negatif, hati-hati ya untuk wanita yang sedang hamil. Jadi contoh, ibu hindari lagu-lagu yang sifatnya bisa membuat kita sedih. Ya, hamil 4 bulan, 5 bulan, salaki can usaha, utang di mana-mana, ya cicilan sakit tunamruna, laki buka salaki ngan ngusep, wah dia ngusep gitu ya, mancing kerjaannya. Kalau ibu nyanyi, kau membuatku berantakan. Hati-hati itu, sugesti kepada anak-anak kita. Jadi akan muncul perilaku anak yang cenderung sesuai dengan kondisi ketika dia berada dalam kandungan. Diperhatikan kondisi kehamilan dan pada saat persalinan. Kita sering melihat, mohon maaf, mungkin ada di antara kita yang ketika sudah pecah ketuban, lalu tidak buru-buru untuk membawa ke bidan atau ke dokter kandungan, itu kan banyak akibat yang bisa muncul. Dari bentuk wajah anak yang, mohon maaf, sempurna tapi ada warna tambahan di wajahnya, atau ketika ada proses persalinan ada yang kelilit tali ari, atau ada yang sangsung atau sungsang, nah itu juga berpengaruh kepada pertumbuhan anak-anak kita. Berikutnya ada faktor eksternal, ekologi, faktor lingkungan. Lingkungan itu kan luas, bisa lingkungan ekosistemnya, bisa pendidikan orang tuanya, ya, bisa kondisi politik dan seterusnya, itu berimbas. Yang berikutnya adalah peran gender. Ini bukan laki-laki dan perempuannya, tapi apakah masing-masing memiliki peran dalam pertumbuhan dan perkembangan. Kalau kita berasumsi urusan sosial, urusan wirausaha itu bagian ayah. Tapi berkaitan dengan gender domestik, urusan sumur, dapur, kasur, nungalinur, kunur-kunur, itu bagian ibu. Itu berkaitan dengan itu. Jadi artinya dalam konteks pertumbuhan dan perkembangan,
maka masing-masing orang ini, istri atau suami, memiliki peran yang sama dalam pertumbuhan dan perkembangan. Nah, oke. Itu berkaitan dengan sesi pertama, Bunda, berkaitan dengan pengertian atau konsep dasar pertumbuhan dan perkembangan. Saya berikan kesempatan kepada satu orang untuk menanggapi. Yuk, silakan. Untuk menanggapi atau ada pertanyaan dulu, silakan. Yuk teman-teman, siapa yang mau bertanya diberi kesempatan oleh Bapak kita, Bapak Haji Roma Irama Demasif. Yuk. Silakan. Ada yang menguatkan barangkali? Seperti ini contoh kultur. Ibu ayat anu masih di Bogor atau di mana di IT, para warga saya di Cianjur, di Bekasi, di Subang. Contoh. Dulu orang tua kita ada yang masih melahirkannya di Paraji, Paparaji, Paparaji ya. Nih nanti sudah ada yang raise nih. Misalkan suka ada kultur, ya supaya anak-anak kita tidak rewas, kalau sudah besar maka anaknya disimpan di papan, di palupu, diamparkan di luhur nyiru, terus sama para jati digebrak-gebrak, ngobrol, bro, ya udah teh kan kaget rewasa, kumacet para ya supados nanti dia sudah besar, muar rewasan tidak kagetan, boro-boro ya Bu, justru itu berkontradiksi dengan keilmuan yang kita pelajari. Itu salah satu kultur yang menghambat bagaimana pertumbuhan dan perkembangan. Oke, sudah ada yang raise hand. Ada Bunda Puji Utami. Silakan Ibu mau menyanyikan lagu apa? Oke, Bunda Puji, boleh dibuka suaranya? Adminnya barangkali bisa difasilitasi. Ada kesulitan ya? Oke, kita yang via chat dulu ya. Nah, ada pertanyaan bagus nih ya. Kita situasional aja. Adat-adatnya masih ada, adat-adatan kayak gitu ya. Nah, itu Ibu punya peran bagaimana supaya itu bisa bisa kita berikan informasi ya. Pak, apakah banyaknya kasus LGBT akibat peran gender? Oke, baik, luar biasa. Ini nanti nyambung ke beberapa slide. Ibu, saya baca tadi dalam sebuah buku yang saya temukan di jalan. Jadi seorang guru PAUD dalam keseharian tolong siapkan permainan yang istilahnya di buku ini APE yang sifatnya gender netral bahasanya. Netral. Ya. Bukan berarti ketika anak laki-laki dia main masak-masakan, tetangga bikin seblak, eta budaknya di PAUD sekolah, ya mina, ya nanti seblak ceker, budak kita dimain peran makro, kadieu tetangga laki-laki, apakah itu boleh? Boleh. Jangan kita asumsikan bahwa masak itu buat perempuan, ya, jangan kita asumsikan itu. Tapi kita harus tadi saya sampaikan, siapkan APE yang gendernya netral. Seperti apa? Balok, puzzle, apalagi balok, puzzle, kemudian boneka yang gendernya netral. Kan? Kalau Upin Ipin laki-laki, Watiti Watiah perempuan, Watiti Watiah Watir gitu ya. Itu perempuan. Ada nggak boneka yang sifatnya netral? Coba, boneka apa namanya? Boneka binatang. Binatang ada laki-laki dan perempuan. Kita siapkan misalkan boneka dalam bentuk tumbuhan. Jagung. Jagung ada yang laki-laki perempuannya nggak? Nggak ada. Boneka terong. Sudah ini mah terongnya laki-laki karena panjang, yang pendek terong perempuan nggak ada. Jadi siapkan kalau mau boneka yang gendernya netral. Nah, Ibu juga bisa mulai mengidentifikasi anak-anak yang memiliki hampo polisian, orang mana eta? Cianjur. Toy Story. Nah,
Ibu bisa mulai mengidentifikasi anak-anak yang memiliki kecenderungan. Itu bisa diidentifikasi mulai dari PAUD. Jadi kalau ketemu dengan maaf dengan anak laki-laki begitu main bola dikasih motorik kasar, lempar tangkap bola kan tanya, indikator kalau kita di visitasi. Ada anak laki-laki yang ketika dilempar tangkap bola ibu, siap bunda. Lempar bolanya, siap bunda. Ada anak laki-laki yang begitu dikasih bola, tangkap bolanya, aku takut. Kayak begitu. Saya pernah punya teman seperti itu. Lain ditewak kita bola, aku takut kan gitu. Hati-hati. Itu harus kita mulai kasih stimulasi dengan HPE yang sifatnya netral atau kecenderungan dengan jenis kelamin yang sama. Kalau ibu tidak lakukan dari PAUD, maka ibu bisa lihat nanti ketika dia sudah besar apa yang akan terjadi. Oke, kita tanya pada rumput yang bergoyang. Oke, baik. Kita lanjutkan dulu ya. Oke, sampai mana tadi? Oke, nah, ini ya. Oke, saya sikat-sikat ya. Nah, ini bunda-bunda sekalian. Kemudian, nah ini beberapa perkembangan yang terjadi pada anak usia. Saya tidak akan menjelaskan. Ibu coba lihat ya, usia 2-3 tahun dia sudah bisa coret-coret pensil, bertambah usianya, motorik kasarnya juga sudah berkembang. Yang tadinya dia tidak mau lompat, sekarang ketika dia lompat dua kakinya diangkat. Kita mengenal ada gerakan lokomotor dan gerakan non lokomotor. Apa perbedaannya? Nanti ini jadi pertanyaan PR. Apa perbedaan gerakan lokomotor dan non lokomotor? Anak kemudian di usia ini sudah bisa mengayuh sepedanya. Rodanya jangan 2 dulu. Rodanya roda 3. Makanya lagunya kring 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 ada sepeda, sepedaku roda 3, ku dapat dari ayah karena rajin bekerja. Usianya semakin bertambah, lagunya juga berubah. Rodanya jadi 2. Dia sudah bisa menggambar garis lurus. Ini masih campuran ya kompetensi yang dia milikinya. Di usia 45, yang tadinya di usia sebelumnya dia melompat harus dengan 2 kaki, sekarang keseimbangannya sudah mulai lebih baik. Dia bisa melompat hanya dengan 1 kaki. Bahkan mungkin dia bisa terbang dengan 1 kaki ini. Kemudian di usia ini ternyata anak-anak ibu, dia sudah bisa menggambar lebih lengkap. Yang tadinya 1 bagian, kalau bikin orang itu bulat, bulat. Mana kakinya? Ini. Tangannya ini, kepalanya ini, gitu ya. 1 gambar, 3 bagian anggota tubuh. Tapi ketika berkembang usianya, dia sudah bisa membedakan, oh ini kepala yang besar, kakinya ditambah ke bawah, tangannya ditambah badannya. Itu semakin berkembang. Dan dia bisa menyebut nama lengkap tanpa dibantu dan seterusnya. Di usia 56, kemampuannya sudah bertambah lagi. Dia sudah menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang mandiri, dia sudah bisa berpakaian sendiri tanpa dibantu orang tuanya. Bahkan kalau dibantu, jangan, aku udah bisa sendiri. Aku kata bunda harus jadi anak yang mandiri, mandi sendiri, pakai sendiri seterusnya. Ya, dia sudah bisa menggambar dengan bagian yang lebih utuh, bisa menangkap bola tadi dengan bola kecil, bola besar dengan kedua tangan dan seterusnya. Nah, ini berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki oleh anak-anak. Saya persingkat ya, dari usia 2 tahun sampai anak usia 6 tahun. Oke, siap. Sesi yang kedua, ada pertanyaan? Ini materinya guru-guru ya, hanya 2 JPL. Ada pertanyaan dulu, silakan. Berkaitan dengan karakteristik anak PAUD dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Yuk, silakan. Boleh pakai chat ya. Ini ada Kang Hasan dari chat dengan Ibu Sinta dari Kabupaten Bogor. Jika dari usia 3 tahun anak sudah bisa menyebutkan namanya sendiri dengan lengkap, itu bagaimana? Oke, siap. Terima kasih. Kita kembali ke yang tadi. Menyebutkan namanya sendiri dengan lengkap. Padahal itu adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh anak 4-5 tahun. Nah, Ibu, 1, hukum garis perkembangan. Hukum garis perkembangan, jadi garis perkembangan setiap anak itu akan berbeda. Misalkan anaknya Kang Haji Roma Irama
yang bernama Ridho Roma, di usia 4 tahun sampai 5 tahun dia belum bisa ngomong apapun. Tapi anak yang kedua, dia sudah bisa menyebutkan nama lengkapnya, bahkan sudah bisa ngahaleang, sudah bisa nyanyi. Jadi, garis perkembangan setiap anak itu berbeda. Artinya apa? Maka satu konsekuensi yang harus kita lakukan di rumah kita masing-masing, ya, penyakit. Guru-guru itu, guru PAUD, kadang-kadang begitu dia di PAUD-nya, dia menjadi ibu peri untuk anak-anaknya. Betul tidak? Jadi ibu peri. Apapun cek bunda, nurut ya. Pulang ke rumah, Bu, mama kata bunda aku harus ganti baju. Nurut. Karena gurunya hebatnya gitu ya. Tapi begitu guru itu pulang ke rumah, ternyata memiliki perilaku yang berbeda. Topengnya dibuka. Tidak murah senyum seperti ketika dia menjadi guru di TK gitu ya. Bahkan ada perilaku ini, dia membandingkan anaknya dengan anak yang lain. Tuti, masih ngirakeun kamu teh anak guru, tinggal di tetangga. Umur 4 tahun teh geus bisa maca, nulis, ngitung. Nah, ari kamu can bisa nanaon, kurang begitu kan? Tapi kalau saking kesel urang, ari mana teh budak saha? Nepi ka teu apal ka budak sorangan gitu kan. Nah, itu kita harus yakin bahwa garis perkembangan setiap anak itu berbeda. Artinya Ibu, kalau ada anak yang perkembangan usia fisiknya usia 3 tahun, tapi kemampuan perkembangannya ada di interval 5 tahun. Itu ciri-ciri anak yang cerdas. Ya, Ibu sering lihat di YouTube dengannya ada anak usia seberapa nih, neng saat ya Allah, ngomongnya luar biasa melebihi orang-orang dewasa gitu ya. Banyak kosakata. Nah, itu berarti kalau ada anak yang kemampuan bahasanya sudah di atas rata-rata, berarti itu anugerah. Allah telah berikan kelebihan berupa kecerdasan linguistic quotient, kecerdasan berbahasa. Pupuk kemampuannya, tambah kembali kosakatanya, tanamkan kepada dia. Dede sudah besar, mau kayak siapa ya? Mau jadi apa? Aku menjadi seorang mubalik, budak di paut capek kene, maka kasih stimulasi yang tepat supaya bakat dan minatnya terus. Oke, begitu Bu. Ada lagi? Naon itu ya, Pak? Karakter anak itu terbentuk dari usia berapa dan apakah keluarga berpengaruh besar terhadap bentuk karakter anak? Oke. Karakter itu bagian dari perkembangan sosial emosional. Kalau kita kaitkan di sini ya, terbentuk dari usia berapa? Jadi sekali lagi, ibu memiliki kepribadian pemarah, maka ada sedikit gen yang akan diturunkan perilaku itu kepada anak kita. Artinya apa? Tergantung kepada stimulasi yang kita berikan. Kalau sedini mungkin anak terbiasa dengan suasana yang nyaman, misalkan ibu punya kebiasaan sebelum anak itu keluar dari perut ibu suka membiasakan membacakan misalkan lantunan ayat Al-Quran, hal-hal lain yang positif. Begitu dia lahir, ibu adanin, ayahnya adanin, komatin. Kemudian kultur di rumahnya juga mendukung ya. Ada peraturan bersama, misalkan begini. Anak kecenderungan. Nanti ibu dibahas ya, baik. Ada istilah anak troublemaker kan? Ada anak istilah bermasalah atau troublemaker. Itu dari kajian kami dari Komisi Perlindungan Anak. Rata-rata anak yang menjadi troublemaker di sekolah, misalkan di SD. Saya ketemu tadi dengan beberapa anak, kebetulan ada acara berkaitan dengan Komisi Perlindungan Anak. Siapa Jagger di sini? Di sekolah ini ada Jagger nggak? Ada Pak. Siapa namanya? Anak-anak menyebutkan nama seorang anak yang dianggap paling berpengaruh di kelas itu, ya. Setelah kita telusuri ternyata si anak ini di sekolah teh seperti kuda keluar dari gedogan gitu ya. Ngacak, dia menjadi orang yang punya kemampuan hebat. Tapi ketika di rumahnya dia gitu ya. Dia karena pola pengasuhannya yang dilakukan orang tua tidak begitu baik ya, lebih otoriter. Nah, Ibu nanti karakter ini tolong perkuat lagi di materi komunikasi dan pengasuhan. Yang pasti karakter itu terbentuk sedini mungkin. Ketika anak sudah memahami konsep benar, salah, baik atau benar, betul atau salah, berarti di situ anak sudah memahami, sudah siap ditiupkan ruh-ruh berkaitan dengan karakter. Oke.
Gitu ya. Nah, oke. Sekarang bunda-bunda, ini 6 lingkup perkembangan. Masih ingat kan ya? Ini masih berdasarkan Permendikbud. Ada nilai agama dan moral, ada fisik motorik, ada kognitif, ada bahasa, sosial emosional, dan seni. Jadi, Ibu, guru PAUD lulusan Diksarma, begitu bangun tidur, 6 aspek perkembangan itu sudah terpatri dalam sanubari membahana dalam jiwa. Jadi begitu ngalinur, wis apa 6 aspek perkembangan teh? 6 aspek perkembangan naon we? Mulainya dia langsung tahu, oh, sosial emosional, gertok gitu ya. Ini menjadi bahan dasar. Jadi kalau guru PAUD masih belum tahu, belum mampu menyebutkan 6 aspek perkembangan, maka tolong diingatkan kembali ya, diperkuat kembali. Oke, cepat. Nah, ini Bu silakan dibaca. Ini lingkup perkembangannya agama dan moral. Berarti anak-anak kita didesain untuk distimulasinya berkaitan dengan ini. Mengenal agama yang dianut, kita kan ada rukun iman, rukun Islam, ya. Misalkan mengerjakan ibadah, ajak anak ke pembiasaan untuk wudhu, sholat, kemudian diajak ke masjid, perilaku jujur, macam-macam perilaku jujur kan bisa melalui bercakap-cakap. Siapa tadi yang ikut sholat subuh ke ayah? Aku. Udah ditanya bapak, punten dupi bapak tadi natepan subuh, itu tekan masjid abi mah. Ditanya udah ya. Perilaku jujur bisa stimulasi dengan otak kejujuran ya. Kalau ada anak-anak sudah pulang, ada barang-barang yang tertinggal, masukkan karena galon, tulisan otak kejujuran. Besoknya dikasih tahu, siapa yang kemarin ketinggalan mainan? Aku bunda, mainannya seperti apa? Mainannya mobil-mobilan, bannya coplok semua. Itu punya aku bunda, yang ini bukan. Ya, jujur ya. Dan lain sebagainya, sopan melalui gerakan mencium tangan guru kan, mengucapkan salam. Sebab etika kesopanan kita sudah tidak ada ya. Dulu mah kita kalau ngelewatin orang lagi berkumpul teh pasti punten, permisi. Anak sekarang sudah tidak. Minimal atau dengan bahasa isyarat dia ada namanya jurus gerakan membelah bumi. Pemirsa, inilah jurus gerakan membelah bumi. Ibu tinggal ginikan tangannya, shoot, nah, lewati orang yang lagi berkumpul. Itu gerakan membelah bumi. Syukur-syukur ditambahkan dengan punten, permisi gitu ya. Nah, ini stimulasi berkaitan lingkup perkembangan agama dan moral. Jadi berkaitan dengan itu. Nah, yang fisik motorik. Nah, supaya kita tidak kalah stimulasinya. Nah, motorik kasar. Ya, ini berkaitan dengan kelincahan, tadi gerakan lokomotor non-lokomotor, Ibu lakukan dengan senam kan ya, ada yang senam, permainan tradisional, gerak dan lagu, motorik halusnya. Jadi pendidik harus bisa membedakan mana motorik kasar, mana motorik halus, dipilah. Motorik halus misalkan anak bermain balok, bermain bermain kolase, kemudian kegiatan Nabi, apalagi menulis misalkan bermain balok, puzzle, apalagi Bu, kolase, apalagi kegiatan-kegiatan yang sifatnya motorik halus ya, seperti itu. Kemudian berkaitan dengan PHBS-nya masuk kepada kategori motorik halus. Nah, ini yang kognitif, kemampuan memecahkan masalah. Nah, kita sering melihat guru-guru yang masih mendominasi, misalkan ketika ada anak yang baru datang, selamat datang anak-anak, ya begitu anak datang sepatunya dibukain sama kita, anak mulai memproses pemecahan masalah dari ketika dia datang, dari mulai dia membuka sepatu, membuka tas, di sana dia sudah mendapatkan tantangan hidupnya untuk memecahkan masalah. Jadi kalau bunda ini aku buka sepatunya gimana? Jangan langsung dibantuin. Oh, ada talinya enggak? Ada bunda. Coba talinya bisa ditarik atau enggak? Ditarik talinya. Oh iya bunda, talinya bisa ditarik. Sekarang coba rasakan. Kakinya bisa dicopotin enggak? Bisa bunda. Nah, berarti nanti ke depannya mulainya dari membuka tali. Dan aktivitas lain yang banyak
jadi kendala buat anak, tantangan itu jangan langsung diselesaikan oleh gurunya. Ketika anak membuka minuman, Bunda susah. Ternyata kan ari magehan mah, magehan itu apa bahasa Indonesianya? Magehan itu membuka kan ke sebelah kiri ya, mengencangkan ke kanan. Ternyata dia mau buka tapi malah dikencangkan. Berarti kenalkan oleh kita konsep kanan kiri. Coba kalau memutar ke kanan jadi semakin cepat atau enggak? Iya Bunda, coba ke sebelah kiri. Oh iya Bunda, ternyata harus ke sebelah kiri. Dia mulai bisa memecahkan. Dan nanti ke depannya dia akan menjadi orang yang lebih mandiri. Nah, ini berkaitan kognitif, bahasanya ada reseptif, ada ekspresif, ada keaksaraan, stimulasinya nanti bisa dijelaskan. Ibu membiasakan anak untuk bercerita, mempersilahkan anak untuk menceritakan kembali yang diketahui, boleh dioptimalkan di proses recalling dan seterusnya. Jadi guru jangan terlalu banyak mendominasi. Saya sering kemarin bertemu dengan kebetulan banyak properti di sini. Teman-teman, tema hari ini adalah binatang atau tumbuhan yang ada di sekolah. Ini Bunda bawa bunga, warnanya merah, daunnya warna hijau. Ini bawahnya adalah namanya pot kembang. Jadi guru yang menyampaikan informasi. Kita kan mendengar istilah high order thinking, berpikir tingkat tinggi. Maka itu hanya bisa dilakukan ketika ibu memiliki soft skill berkaitan dengan bagaimana supaya anak mau berbicara. Coba, ada yang tahu nggak ini yang Bunda pegang bagian apa namanya ya? Oke, rumput Bunda. Oh betul, hebat Kasan, terima kasih. Boleh nggak Bunda tahu rumput ini warnanya apa ya? Hijau Bunda. Oke, teman-teman bisa lihat ini bagian-bagian rumput apa aja ya? Yang Bunda pegang apa yang di bawah? Akar Bunda. Dan seterusnya. Biarkan anak untuk terbiasa menyampaikan informasi, terbiasa untuk bercerita, dan mengungkapkan kembali apa yang diketahui. Teman-teman, masih ingat binatang ciptaan Allah apa aja? Gajah Bunda, betul. Ikan Bunda, betul. Mobil Bunda. Kalau ketemu kan dengan anak-anak itu, kita hargai meskipun dia menyebutkan mobil ciptaan siapa? Manusia atau Tuhan? Itu di breakdown kembali. Tapi jangan memutuskan, mobil mah bukan, kan ciptaan manusia. Betul nggak ya lagi gitu ya? Jangan menjatuhkan seperti itu ya. Oke, ini lingkup perkembangan. Kemudian teman-teman sekalian, sosemnya ada kesadaran diri, tanggung jawab yang harus dibiasakan oleh mereka melalui pembiasaan membereskan mainan. Itu esensinya, maknanya luar biasa. Ketika ibu membiasakan anak membereskan mainan, ada nilai kerjasama di sana, ada nilai menolong orang lain, ada perilaku prososial di sana yang muncul. Ya, itu kemudian seni dan seterusnya. Oke, sekarang kita lihat. Oke, bunda-bunda sekalian. Nah, siap ya? Pertanyaan pertama, tulis di chat. Kan ada 6 aspek perkembangan ya, betul nggak? Ya. Yang pertama, Fatimah, ini Fatimah anaknya Haji Solihin. Fatimah mengembalikan mainan ke tempatnya setelah selesai bermain. Oke, aspek yang mana itu? Dia sudah main, lalu mainannya dibalikan lagi ke tempatnya. Oke, itu bagian aspek apa? Kita lihat jawabannya. Ada yang bilang kognitif, nah, ada yang bilang sosem. Luar biasa nih, cerdas-cerdas ya. Teh Ayun, Bu Jodi, alhamdulillah nih. Sosem, emosional. Ibu jangan disatuin ya, jangan emosional aja ya. Dengan sosialnya, sosial emosional. Tadi ada yang menjawab, Pak, kognitif betul atau tidak? Bisa saja. Dia mengembalikan bermain balok, lalu baloknya disimpan sesuai dengan bentuk dan ukurannya. Ya, jadi makanya ketika meminta anak untuk membereskan, tidak hanya sosem di situ,
tapi muncul kognitif juga di situ. Motoriknya ada nggak? Ada. Dia mengangkat kontainernya, mengangkat barang-barang mainan dengan temannya. Set. Tuh, ada yang hebat nih. Kognitif dan sukses komplit. Ya, pertanyaan berikutnya. Anak mengucapkan Umi mengucapkan doa-doa pendek dan doa sholat dengan baik. Stimulasi apa itu? Doa pendek, sholat, ini berkaitan dengan ibadah. Oke, apa jawabannya? Nah, betul. Nilai agama dan moral. Muhammad mampu menaiki papan titian tanpa dibantu ibu guru. Jadi dia naik tanpa dibantu bu guru. Ayo, itu yang mana maksudnya? Oke, dia naik tanpa dibantu. Oke, maksudnya kemana? Wah, macam-macam nih. Dia naik papan titian. Ketika Bunda sini Bunda bantu, nggak usah. Bunda aku udah bisa. Oke, siap. Ada fisik motorik, ada berkaitan dengan sosial emosional juga. Dia sudah mandiri ya. Oke, sip. Kemudian anak bercerita pengalamannya ketika berlibur ke rumah kakek. Masuk kemana? Dia bercerita. Nah, bahasa. Stop dulu yang ngetik yang lainnya. Bahasanya masuk bahasa reseptif atau ekspresif? Yuk. Bahasa reseptif atau ekspresif? Anak bercerita pengalamannya. Sip. Oke, luar biasa. Oke, luar biasa. Tepuk tangan. Berikutnya, Yusuf mengklasifikasikan berbagai jenis daun. Ini daun jambu, ini daun cemara, ini daun telinga, ini daun pintu. Mana tuh? Yuk. Mengklasifikasi. Ais, cakep. Mengklasifikasi. Memisahkan benda sesuai dengan ukuran dan warna. Itu kemampuan apa? Mengklasifikasi, Cece. Mengklasifikasi itu misahin. Daun dengan daun, bunga dengan buah, dengan bunga, warna hijau dengan hijau. Oke, luar biasa kemampuan kognitif. Soal terakhir. Khadijah, anak Palura, dia melakukan kegiatan menstempel pangkal sawi. Dibentuk seperti bunga mawar, ya. Jadi bunga sawinya distempel ke pewarna makanan, itu masuk ke mana? Oke, ada seni, oke, ada kognitif, ada motorik. Cakep sekali. Sip. Ya. Oke. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa. Kemampuan awalnya sudah luar biasa. Ada 3 aspek ya. Jadi ketika dia menempel sawi untuk dibentuk stempel, membuat bunga mawar. Yang sudah jelas duluan ada kan seni ya. Dia membuat bentuk bunga mawar menggunakan stempel. Tapi ada motoriknya nggak? Ada motorik halusnya di situ. Oke, motoriknya muncul dari situ. Oke, luar biasa. Baik, teman-teman sekalian, ada berapa menit lagi, Ibu? Aduh, rusuh begini ya. Nah, oke, siap. Sekarang sesi terakhir 10 menit lagi kita akan bercerita tentang 10 hari pertama kehidupan. Jadi teman-teman sekalian, ini teorinya adalah, tadi ada yang suaranya bisa ngomong ya? Coba suara Ibu siapa tadi? Siapa aja? Siapa aja boleh keluarkan suaranya? Ada? Ada Pak. Bukan Cek, ada Pak. Ibu siapa? Sebutkan namanya. Saya nggak kelihatan nih. Halo, saya Bu Yani. Bu Yani, oke. 1000 hari Baik. kehidupan, bukan 10 hari kehidupan. Ya. Hari pertama, 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan. Oke. Ini esensinya kaitannya tadi dengan pentingnya golden age ya, terutama di rentang usia di usia awal. Ibu siapa tadi, Bu Yani tadi teh? Iya. Oke. Bu Yani, teman-teman tolong simak. Ini esensi akhirnya. Bu Yani, tolong
bacakan Bismillah, Bu Yani. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terdengar suara merdunya Bu Yani. Bu Yani jangan ditutup ya. Tong sama mana Bu Yani di Ciamis? Bu Yani boleh saya tahu Ibu tahu lafaz Bismillah dari kapan? Eh, dari Usia kecil berapa? Dari tahu. kecil ya? Dari kecil ya? Pasti loh. Sekarang Bu Yani tugasnya ada, silakan yang mau jemput anaknya, jemput suaminya, boleh keluar dulu dari itu ya. Sayang istri dan sayang anak nih. Bu Yani, sekarang tugas Bu Yani adalah lupakan lafaz Bismillah yang tadi. Lupakan. Bisa tidak? Tidak bisa kan? Iya. Saya punya jam tangan nih, Bu. Mahal katanya nih. Ya, 75 ribuan lah. Ya nih, saya kasih jam tangan ke Ibu. Tapi lupakan Bismillah yang tadi, bisa nggak? Lupakan Bismillah yang tadi. Tidak bisa kan? Ya. Saya kasih motor, Bu. Saya kasih mobil. Saya kasih rumah buat Ibu. Tidak bisa. Itu esensi yang terpenting. Apa yang sudah didapatkan oleh seorang anak pada saat dia kecil, di usia PAUD, itu akan terpatri dalam sanubari mereka. Karena Ibu lihat di sini, di usia 0 sampai 2 tahun, sesi pertama ya, 1000 hari pertama kehidupan, dia sudah mengenal kosakata yang banyak. Dia sudah mengenal Bismillah, itu terpatri. Ketika dia ikut sholat ke ayahnya, di rumah ada Bismillah. Kemudian datang ke masjid, ada yang bilang Bismillah lagi. Pas main ke rumah kakek, yuk baca dulu Bismillah sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu terpatri dalam waktu yang lama. Dan tidak mudah untuk dilupakan. Berbeda dengan kita sekarang ya. Ibu, coba saya kasih bonus nih. Siapa yang berani menyampaikan apa yang saya sampaikan? 30 menit aja jelasin lagi. Honor saya kasihan ke Ibu nanti. Ulangi apa yang saya sampaikan, setengah jam, 30 menit. Honor saya kalau dikasih nih, saya kasih lagi ke Ibu. Ada yang berani? Percis seperti apa yang saya sampaikan. Sangat tidak mungkin. Ya, at-ta'alum bisigar kan-naksi alal hajar. Ketika kita belajar di waktu kecil seperti melukis di atas batu. Tapi ketika kita belajar dewasa seperti melukis di atas air. Ya, banyak lupanya dibandingkan dengan ingatnya. Makanya kalau betul, ini saya setuju kalau ngasih materi yang jatahnya 6 JPL disingkat aja. Karena sekarang hukum public speaking yang saya pelajari, semakin banyak yang disampaikan, akan semakin banyak yang dilupakan. Itu teorinya. Jadi materi jangan banyak-banyak, sedikit aja. Ini teman-teman, otak berkembang sangat pesat. Ketika kita belajar tentang teori otak, kita mengenal istilahnya ada, nih, saya kasih dulu ya. Ini. Nah, ini tinggal dibaca-baca ya. Ini nih, set. Udah kelihatan? Sudah, Bu? Ini disebut sebagai sinaps. Jadi bayi ketika dia dilahirkan, ya, sampai otak orang dewasa sampai 2 tahun, 70 sampai 80% jaringan sinaps yang terbangunnya. Ya. Artinya apa? Ini berkaitan dengan pola, nanti komunikasi nyambung ke sana. Stimulasi yang kita berikan. Oke. Maka saya akan kasih pertanyaan seperti ini. Ibu, kita jujur-jujuran ya. Jujur-jujuran, saya juga orang tua, ibu orang tua, sudah punya anak. Boleh saya nanya, acungkan tangan yang belum pernah memarahi anaknya. Cung. Acungkan tangan yang belum pernah memarahi anaknya. Belum pernah membentak anaknya. Ayo Acung, udah belum nikah, saya mau Pak, saya belum punya anak. Ibu, kita masih ingatkan ya, hasil riset itu 1 kali bentakan yang kita lakukan kepada anak kita, maka sinaps yang tadi itu langsung terputus. Jadi begini, sinaps itu akan terbangun di jaring otak anak itu
ketika kita melakukan satu kegiatan belajar yang menyenangkan dan bermakna untuk anak. Seperti ketika kita menjelaskan tentang apa ya? Udah bunga lagi aja. Teman-teman, iya Bunda, siapa yang di rumahnya punya tumbuhan yang dirawat? Aku punya. Tumbuhannya apa aja? Bla 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 bla. Lalu guru menyiapkan sekuntum mawar merah. Gurunya membawa bunga mawar merah. Teman-teman, ada yang tahu nggak yang Bunda bawa itu apa? Anak-anak kan jawabannya sok beda-bedanya. Kambing. Sok muji orang kan budak mah. Oh, padi. Saya anak budak. Ya, terima kasih. Yang Bunda bawa sekarang hari ini adalah bunga mawar. Jadi anak yang belum tahu, oh yang seperti itu bunga mawar teh. Akhirnya sinapsnya terbang. Oh, itu mawar. Teman-teman tahu nggak warna bunga mawar yang Bunda bawa apa? Merah Bunda. Untuk anak yang belum mengenal warna, dia dapat informasi baru. Oh, merah teh seperti ini warnanya. Ibu ajak lagi anak ngomong bagian-bagian dari bunganya. Sehingga pada saat pembelajaran, sesi pembelajaran, sinaps yang terbangun itu begitu cepat. Jaringannya, ini kan sinaps itu tadi seperti kalau yang suka musik jika luputnya Bu. Luput. Jadi anak-anak tahu sesuatu yang baru, nyambung deh. Tahu lagi yang baru, nyambung lagi. Karena bermakna buat dia. Nah, jangan sampai sinaps yang sudah terbangun ini ibu rontokkan kembali di kelas. Atau kalau orang tua menges pasti ngerontokkan. Nanti dapat ilmu komunikasi. Sinaps ini akan terputus lagi ketika batang otak itu tersentuh. Dalam kondisi apa batang otak tersentuh? Ketika anak dalam kondisi tertekan, teraniaya, diremehkan, maka hasil ilmu yang tadi itu sinaps yang terbangun itu akan copot lagi. Begitu anak sudah paham bagian-bagian dari bunga, lantas anak mengajukan pertanyaan atau ibu kasih pertanyaan, lalu jawaban anak salah, lalu ibu sampaikan, oh bukan itu jawabannya, kamu salah. Jawabannya seperti yang Hasan sampaikan, itu kita sudah membandingkan anak-anak kita. Terkenalah batang otak anak kita, dan sinap yang tadi sudah tersusun rapi. Semakin lama akan semakin menipis dan terputus. Bayangkan dengan hal sekecil itu, lebar. Urang geus nyanyi sapoe cepuk eta jeung barudak. Wah, segala diajar ke nyanyi. Begitu ending pas recalling menara yang sudah kita bangun, kita runtuhkan kembali di depan anak-anak kita. Oke, itu sahabat-sahabat yang super berkaitan dengan apa makna yang terkandung pada 10 1000 hari pertama ya kehidupan manusia. Oke, berapa lama lagi Teh Ayun, Bu Joni? 2 menit lagi Kang Hasan. Ya? 2 menit. Aduh, ya Allah, 2 menit. Benar-benar tidak terasa untuk saya, nggak tahu untuk ibunya. Oke, Ibu ada waktu 2 menit, tolong maksimalkan. Mau pertanyaan atau pernyataan. Ini bahasa, tentu tadi Teh, ada bahasa reseptif, ada bahasa ekspresif. Silakan. Boleh menguatkan? 5, 4, 3, pernyataan, silakan. Di pernyataan, ada yang pernyataan, silakan Bu Joni bisa difasilitasi. Silakan sebentar. Ini mau buat pernyataan, maksudnya silakan menguatkan ya. Boleh ada Bu Sri Indah, ada Bu Nisa, silakan. Silakan Bu, buka raise hand biar terlihat oleh Bu Jodinya, nanti dibukakan lawan si gotakannya. Oke. Oke, ada yang menyampaikan sesuatu, silakan boleh curhat selama, maksudnya Bapak ada yang menyatakan pernyataan. Oh ya, kirain mau konsultasi selama bukan masalah hutang, perceraian akan saya layani. Oke, Ibu-ibu sekalian, jadi saya coba ambil satu natijah, satu benang merah, setelah kita memahami konsep asar PAUD, kita diperkuat dengan pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian tadi kita belajar tentang lingkup perkembangan itu apa saja.
kemudian stimulasi yang bisa kita lakukan, dan diakhiri dengan esensi penting 1000 hari kehidupan pertama anak-anak kita. Nah, artinya mari kita sesuaikan stimulasi yang diberikan kepada anak-anak kita sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan. Kalau bikin densitas main, perhatikan kesulitannya. Kesulitan itu saya sering melihat ada guru misalkan temanya pisang. Bahkan kata pelatihan harus 4 kegiatan main, maka saya siapin. Yang pertama anak-anak kegiatannya adalah membuat atau menyalin tulisan pisang dan pohon pisang. Yang kedua anak-anak membuat kebun pisang. Yang ketiga anak-anak membuat kolase dari daun pisang. Yang keempat kegiatannya adalah memakan buah pisang. Jangan seperti itu ya, sesuaikan dengan tingkat kesulitannya. Karena sering ketemu, ibu terus evaluasi. Oh, berarti anak ini tingkat kesulitannya harus ditambah. Kita mengenal pembelajaran berdiferensiasi kan, differential learning kan, nah itu dikaji lebih dalam. Oke, Bu Jody, Bu Ayun, kemudian sahabat-sahabat super semuanya, karena waktu kita dibatasi, maka kita akhiri pertemuan kita sampai di sini. Terima kasih atas kebersamaannya. Kalau bukan karena unggas, tidak mungkin kita bermandi basah. Kalau bukan karena tugas, tidak mungkin kita berpisah. Saya Hasan Irama, mohon pamit. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hasan, mohon izin teman-teman kita buka kameranya dulu. Kita akan berfoto bersama dengan Kang Hasan Roma Irama The Massive. Oke, Mbak Ayun, tolong dibantu untuk memfoto. Ini ada 7 slide. Oke. Ya, 7 slide. Oke, semuanya. Senyum. Adalah 1, 2, 3. Oke, untuk slide yang kedua, semuanya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide nomor 4. Senyum 1, 2, 3. Slide nomor 5. Saya foto 1, 2, 3. Nomor 6. 1, 2, 3. Dan yang terakhir. Saya foto 1, 2, 3. Oke. Dah. Oke. Teman-teman, saya mohon pamit ya. Makasih Kang Hasan. Sehat-sehat. Terima kasih. Terima kasih. Dengan sonet. Jumpa lagi. Oke, terima kasih Kang Hasan. Terima kasih Bapak. Teman-teman, gimana? Sudah puaskah dengan materi yang tadi disampaikan oleh Kang Hasan? Pasti belum ya. Kita akan ketemu lagi dengan beliau. Jika nanti ada pertanyaan, mohon dituliskan, kemudian dikirim ke WA Group, sehingga panitia nanti akan menyampaikan kepada beliau. Baik, silakan teman-teman untuk melakukan atau minum.